Sekitar lahan persawahan di kota Sukabumi mengalami kekeringan. Satgas Pangan Provinsi Jambi sampaikan hasil penelitian terkait dugaan beras plastik. Tiga jemaah haji asal Kabupaten Batanghari, kloter 24, dijadwalkan pulang pada 7 Juli 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam Jambi hari ini, edisi Sabtu 21 Juni 2025. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Balika Hijriati Dewi. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini dalam segmen Ibadah Haji 2025. Saudara jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai tiba di kota Madinah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di kota Mekah. Penyambutan jemaah dipastikan berjalan lancar dan terkendali. Sebanyak 7.032 jamaah dalam 18 kloter tiba di Madinah. Berbeda dari skema penempatan jamaah pada gelombang pertama yang berdasarkan syarikah masing-masing, pergerakan dan penempatan jamaah gelombang kedua dari Mekah ke Madinah ditempatkan berdasarkan kloter. Pernyataan itu disampaikan Kepala Daerah Kerja Madinah, Muhammad Lutfi Maki, saat menyambut kedatangan jamaah di Hotel Saja Regency Plaza, Madinah. Pihaknya mengapresiasi hasil koordinasi antara seluruh unsur PPIH dan dukungan dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi yang berhasil menjaga keutuhan rombongan jamaah dalam satu kloter. Seluruh petugas sektor telah mendapat instruksi untuk menyiapkan layanan terbaik selama masa tinggal jamaah di Madinah yang berlangsung hingga 10 Juli mendatang. Untuk target kita ada 18 kloter untuk hari ini, sekitar 7.032 jamaah yang akan tiba gelombang pertama di Madinah. Pak, secara akomodasi semua sudah siap Pak ya? Insya Allah siap semua, karena kita juga kemarin habis berkoordinasi dengan para sektor dan kita juga meminta kepada tiap-tiap sektor untuk melakukan persiapan layanan yang akan diberikan kepada jamaah di Madinah. Ketua rombongan kloter BDJ 07 Ahmad Riyandi mengakui perjalanan dari Makkah ke Madinah berlangsung tertib dan lancar. Jamaah mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan selama di perjalanan, seperti berhenti di rest area untuk kebutuhan MCK, air minum, dan makanan. Pada saat semakin mendekati, semakin terlihat kubah hijau, ada yang meneteskan dan air mata, dan juga alhamdulillah senang, bahagia karena perjalanan juga lancar di perjalanan. Semua baik, sehat Pak? Alhamdulillah jamaah kita yang di rombongan 7 berjumlah 42 itu alhamdulillah sehat. Hanya saja jemaah kita ada 2 orang yang dipisah ke bis ke-11 karena pembatasan bis hanya 40, jadi yang 2 orang digeser ke bis 11 dikumpulkan dengan jemaah-jemaah yang lain. Tapi sudah berbasis kloter ya Pak? Sudah berbasis kloter. Lebih enak dari Mekah ya? PPIH Arab Saudi menyampaikan kondisi kesehatan jamaah secara umum baik. Seluruh petugas tetap kompak dan bekerja sama dalam memberikan layanan terbaik hingga akhir operasional haji di Madinah. Ya, sementara itu saudara, 18 kloter pertama jemaah haji Indonesia melintas di Terminal Hijrah, Madinah. Terminal ini menjadi titik pertama penerimaan jemaah yang bergerak dari Makkah sebelum menuju hotel masing-masing. Kepala Sektor Terminal Hijrah Muhammad menyatakan sebanyak 18 kloter pertama jemaah haji Indonesia telah melewati Terminal Hijrah sebagai titik awal setelah tiba di kota Madinah. Setiap bus jemaah berhenti sejenak selama 5 hingga 10 menit. Dalam rentang waktu tersebut, pengemudi menyerahkan paspor kepada perwakilan syarikah untuk ditukar dengan surat keterangan dan kartu identitas. Kartu tersebut berisi informasi hotel dan nama mursyid yang akan mengantarkan jemaah menuju sektor masing-masing.
Sebanyak 20 petugas diturunkan untuk mencatat kedatangan bus, membantu jemaah yang memerlukan akses ke kamar mandi, dan mengarahkan jemaah yang membutuhkan layanan kesehatan klinik yang tersedia di terminal. Muhammad menegaskan terminal ini hanya dipergunakan untuk pemeriksaan dokumen, bukan tempat turun jemaah. Petugas juga berkoordinasi dengan KKHI Madinah apabila ada jemaah yang sakit atau perlu pengawasan medis lanjutan. Kita di sini hanya memantau pergerakan bus, mencatat dan melaporkan ke teman-teman di sektor agar bersiap bahwa bus sudah mulai datang di Terminal Hijrah, kemudian teman-teman di sektor harus bersiap untuk menerima jemaah di sektornya masing-masing. Setiap loket di terminal dikelola oleh berbagai syarikah atau perusahaan penyedia layanan. Petugas ditempatkan di setiap lokasi untuk memastikan perjalanan jemaah berjalan lancar. Untuk mendukung kelancaran layanan, petugas bekerja mulai pukul 11 siang hingga pukul 2 pagi dalam setiap harinya. Saudara, rangkaian pelaksanaan ibadah haji saat ini telah selesai dilaksanakan para jemaah haji. Dijadwalkan jemaah haji Batanghari yang berada di kloter 24 akan tiba di daerahnya pada 7 Juli mendatang. Kasih Haji dan Umroh Kemenak Batanghari, Helmi, mengatakan, saat ini para jemaah haji Batanghari telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji. Untuk para jemaah, kini tengah melaksanakan ibadah umroh sunnah, serta berziarah ke tempat-tempat bersejarah di kota Mekah, sebelum nantinya diberangkatkan ke Madinah pada 27 atau 28 Juni. Sementara untuk kepulangan jemaah haji Batanghari yang tergabung di kloter 24 ini, dijadwalkan baru akan dilaksanakan 6 Juli mendatang menuju embarkasi Batam. Selanjutnya pada 7 Juli, semua jemaah Batanghari baru akan melaksanakan kepulangan ke daerahnya. Kemenak Batanghari akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna menentukan titik lokasi penjemputan kepulangan rombongan jemaah haji agar prosesi penjemputan lebih tertib dan aman. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi terkini terkait kegiatan jemaah haji yang tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBIHU Provinsi Jambi, Bapak Haji Muhammad Nuh, langsung dari Tanah Suci Mekah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nuh, bagaimana kesiapan logistik dan transportasi jemaah dari Mekah ke Madinah, Pak Nuh? Alhamdulillah kesediaan logistik transportasi ke Madinah itu sudah direncanakan oleh dari pihak penyelenggara, baik sektor maupun Daker. Insya Allah pelaksanaannya, cuman kami yang di kloter 24 belum keluar jadwal jam berapa keberangkatan kami di tanggal 28 atau 29 ke kota Madinah. Ya, berikutnya Pak Nuh, apa saja langkah antisipatif yang dilakukan untuk menjaga kesehatan maupun kebugaran jemaah selama di Madinah, Pak Nuh? Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga stamina para jemaah itu melaksanakan check up di petugas kesehatan, kemudian melaksanakan umroh sunnah, karena umroh sunnah itu menambah stamina para jemaah karena ketika melaksanakan umroh itu berjalan kaki, tawaf sebanyak 7 putaran, kemudian sa'i. Alhamdulillah karena semangat tadi para jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Ya, baik Pak Nuh, dan berikutnya apakah ada tantangan yang signifikan khususnya yang dihadapi dalam fase transisi dari Mekah ke Madinah, Pak Nuh? Alhamdulillah kita tidak mengalami transisi yang begitu karena kami juga menikmati, para jamaah juga menikmati akan keberangkatan, kemudian melakukan aktivitas. Jadi ketika berangkat tidak ada lagi mengingat bahwa tanggal 28 akan ke Madinah, tapi mereka fokus pada ibadah sunnah, kemudian sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ya, baik Pak Nuh, terima kasih atas informasinya dan semoga sehat selalu ya Pak Nuh. Ya, saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya BMKG Provinsi Jambi prediksi sepekan ke depan 3 kabupaten berpotensi diguyur hujan.
Saudara, Anda masih di Jambi hari ini. 30 titik panas terpantau di Kabupaten Sarolangun selama periode Januari hingga Juli 2025. Titik panas ini terdeteksi di sejumlah kecamatan seperti Batin 8 dan Pelawan. Berdasarkan pantauan dari aplikasi Sipongi, 30 titik panas terpantau di Kabupaten Sarolangun selama periode Januari hingga Juli 2025. Titik panas yang memiliki tingkat kepercayaan di atas 80% itu terdeteksi di sejumlah kecamatan, seperti Kecamatan Batin 8, Sarolangun, Pauh, Mandiangin, Air Hitam, dan Pelawan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi, mengatakan, dalam satu pekan terakhir, kebakaran lahan yang terjadi di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, dan Desa Pulau Buayo, Kecamatan Batin 8, membakar lahan sekitar 1 hektar lebih. Untuk mengantisipasi terjadinya karhutla pada tahun ini, BPBD Sarolangun telah melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya menetapkan status siaga darurat penanggulangan karhutla. Itu lebih kurang sekitar 33 spot dari Januari. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, BPBD Sarolangun juga terus memberikan sosialisasi secara berjenjang kepada masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, 40 hektar lahan persawahan warga di Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan. Berdasarkan data dari Dinas TPHP Kota Sungai Penuh, 3 kecamatan mengalami kekeringan ringan dan sedang. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan TPHP Kota Sungai Penuh mencatat, selama musim kemarau 40 hektar lahan persawahan warga mengalami kekeringan. Kepala Dinas TPHP Kota Sungai Penuh, Armen, mengatakan, terdapat lahan persawahan warga di 3 kecamatan yang mengalami kekeringan, yaitu di Kecamatan Kumun Debai, Tanah Kampung, dan Kecamatan Pesisir Bukit. Kekeringan tersebut mulai dari lahan persawahan warga yang belum digarap, serta padi yang baru berusia 2 bulan. Hingga saat ini, para petani terpaksa menghentikan proses pertanian mereka. Tapi masalah situasi kondisi di Kota Sungai Penuh, khusus tanaman padi, jadi di Sungai Penuh, kalau kita monitoring ke lapangan sekitar 40 hektar yang dampak kekeringan. Itu pun ada kriteria baru, ringan dan sedang. Selain faktor musim kemarau, penyebab terjadinya kekeringan 40 hektar lahan persawahan warga juga disebabkan tidak adanya saluran irigasi yang mengairi sawah para petani. Sehingga para petani mengandalkan air hujan sebagai sumber penghidupan aliran persawahan mereka. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, sejumlah daerah di Provinsi Jambi diprediksi masih akan diguyur hujan dalam sepekan ke depan. Daerah yang diperkirakan akan mengalami curah hujan adalah Kabupaten Merangin, Bungo, dan Kabupaten Kerinci. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, dalam 1 pekan ke depan, sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi masih berpotensi dilanda hujan. Daerah yang diperkirakan akan mengalami curah hujan adalah Kabupaten Merangin, Bungo, dan Kabupaten Kerinci. BMKG memprediksi hujan akan turun pada hari Minggu, 22 Juni, Senin, 23 Juni, serta pada hari Jumat, 27 Juni 2025, dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara itu, dengan mulai menurunnya intensitas curah hujan di sejumlah wilayah, masyarakat diimbau untuk tidak memperluas lahan atau perkebunan dengan cara dibakar. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, namun juga dapat membahayakan diri sendiri serta lingkungan sekitar. BMKG mengingatkan agar warga terus memantau informasi cuaca terkini untuk mengantisipasi potensi bencana alam. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, BPBD Merangin membutuhkan peralatan tambahan untuk menangani bencana banjir dan karhutla. Selain itu juga terdapat 14 titik wilayah yang perlu dibangun turap karena rawan terjadinya bencana longsor.
Anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri Agus mengunjungi markas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merangin. Kunjungan tersebut untuk memastikan kesiapsiagaan BPBD Merangin dalam mencegah dan menangani bencana alam di daerah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Merangin Sahiri yang didampingi tim reaksi cepat TRC menyampaikan bahwa BPBD Merangin membutuhkan peralatan tambahan untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan, serta peralatan untuk mengevakuasi korban banjir. Peralatan yang dimaksud yakni mobil pemadam kebakaran hutan, perahu karet bermesin, dan peralatan safety atau alat pelindung. Selain itu, terdapat 14 titik rawan longsor di Kabupaten Merangin yang perlu dibangun turap. Usulan ini sudah disampaikan ke BNPB tetapi belum direalisasikan lantaran keterbatasan dan kebijakan efisiensi anggaran. Kami yang menjadi titik persoalan itu adalah kendala kendaraan yang harus kami lakukan dalam operasional, baik itu tentang Kahutla, kebakaran hutan dan lahan, dan baik itu terhadap banjir dan longsor. BPBD Kabupaten Merangin bersama Kabid tadi selaku saya sampaikan bahwa apa keluhan kita bersama di sini sampaikan. Kami berharap sangat kepada Bapak HBA itu bisa menjadi roda kami untuk mendapatkan suatu permasalahan, suatu kendala yang jadi kami lakukan di daerah. Anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri Agus mengatakan pihaknya akan mendorong agar usulan dari BPBD dapat terwujud demi peningkatan penanggulangan bencana di Kabupaten Merangin. Itu biasanya setiap daerah, setiap kota biasa ada persiapan. Saya rasa di sini juga ada. Tidak ada di Provinsi Jambi memang ada evaluasi kami. Di antara 14 titik rawan longsor yang paling berbahaya dan perlu segera dibangun turap, yakni berada di ujung jembatan Desa Karangberahi, jalan di Desa Muara Siau, Desa Sekancing, dan lainnya. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi secara resmi membantah informasi dugaan peredaran beras plastik oleh warga Desa Kotoboyo, Kabupaten Batanghari. Berdasarkan hasil uji laboratorium, beras merek Rambe tersebut tidak mengandung plastik. Tim Satuan Tugas Pangan Provinsi Jambi secara resmi membantah informasi viral yang menyebutkan adanya dugaan beras mengandung plastik yang dijual di pasaran. Yakni dari informasi yang sebelumnya disampaikan melalui media sosial oleh Lilis Suryadi, warga Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Klarifikasi adanya peredaran beras plastik itu dilakukan berdasarkan hasil uji analisis dari Laboratorium Saraswanti Indo Genetik Bogor yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2025. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya mengatakan, dari hasil pengujian sampel ternyata beras merek Rambe tersebut memenuhi kriteria kontrol negatif dan beras tidak mengandung plastik. Kesimpulan ini dikeluarkan Laboratorium Saraswati Indo Genetik Bogor. Berdasarkan hasil lab dari uji fisika yang meliputi uji hancur, uji kimia, berupa uji pati, uji leleh, uji terapung, serta uji parameter profil plastik, yang hasilnya semuanya negatif. Hasil pengujian dari Laboratorium Saraswanti secara tegas membantah isu miring adanya penjualan beras plastik dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat yang dapat berdampak buruk, baik bagi konsumen maupun produsen. Ismet mengajak masyarakat selaku konsumen untuk tidak ragu mengkonsumsi beras merek Rambe yang terlanjur diisukan negatif sebelumnya. Dari uji fisikanya, ya, terkait dari uji hancur, kemudian uji leleh, kemudian uji terapungnya, ya, itu kalau uji lelehnya itu tidak meleleh, ya. Kemudian uji terapungnya dia tidak terapung, dan kalau uji hancurnya dia hancur, ya, itu. Nah, kemudian ada uji kimia, ya, uji pati namanya. Kalau uji pati itu positif, memang dia mengandung karbohidrat, ya. Nah, terakhir yang paling penting ada uji profil beras, ya. Profil beras itu dari 4 unsur kandungan plastik, ya, sesuai dengan yang ada itemnya di dalam
lampiran uji lab ini semuanya dinyatakan tidak mengandung plastik atau negatif, ya. Nah, itu. Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Ismet mengimbau agar masyarakat untuk tidak langsung menyimpulkan dan memviralkan sesuatu yang belum tentu benar dan belum teruji secara ilmiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, meski tidak ditemukannya indikasi kasus COVID-19, namun kewaspadaan tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Menyikapi indikasi wabah COVID-19 di wilayah luar dan seiring dengan adanya temuan kasus di negara Asia, Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi mengimbau seluruh puskesmas untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Langkah antisipatif dengan pemantauan situasi dan memastikan fasilitas kesehatan siap menghadapi segala kemungkinan menjadi bagian penting dalam menghadapi wabah COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi, Afifuddin, mengatakan, upaya pencegahan penularan tetap mengacu pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Dinas Kesehatan minta agar masyarakat tidak panik. Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi juga memastikan tidak ada kasus COVID-19 yang ditemukan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dinkes Muaro Jambi masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari Kementerian Kesehatan tentang wabah COVID-19. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bupati Muaro Jambi lakukan diskusi dengan staf kepresidenan terkait Koperasi Merah Putih. Ya, informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Bupati Bambang Bayu Suseno berdialog bersama Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari tentang pembentukan Koperasi Merah Putih. Bupati meyakini hadirnya koperasi mampu memperkuat ekonomi desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyatakan siap menyambut program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni percepatan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 155 koperasi yang tersebar di desa dan kelurahan yang ada di Muaro Jambi. Musyawarah desa dan notaris seluruh desa maupun kelurahan telah rampung dilaksanakan. Koperasi yang didirikan tidak hanya pada bidang pengadaan sembako dan klinik kesehatan, namun juga berbagai bidang yang dapat memperkuat ekonomi desa dan kelurahan di wilayah Muaro Jambi. Orang nomor satu di bumi Saelun Salimbai ini meyakini program Koperasi Merah Putih mampu mendorong kemandirian masyarakat. Sementara itu, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari meyakini di bawah kepemimpinan Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Bahir, Kabupaten Muaro Jambi tidak hanya mampu membentuk Koperasi Merah Putih, tetapi juga mampu merealisasikan hingga menjadi koperasi desa yang terbaik. Layak secara bisnis, pendapatannya jelas, pemasukannya juga jelas. Gitu. Tantangannya di sana. Jadi kita udah konkret tadi mengingatkan pada teman-teman, Koperasi Merah Putih untuk di kalangan pengurus itu harus ada yang memiliki kemampuan pembukuan. Gitu. Pembukuan, karena untuk menyusun bisnis proposal itu perlu pembukuan, perlu perencanaan, perlu asumsi-asumsi. Karena itulah bahasa yang akan diterima oleh perbankan nanti. Nggak bisa kualitatif aja, tapi harus kuantitatif. Gitu. Pemerintah Muaro Jambi telah memberikan dukungan penuh kepada seluruh desa dan kelurahan dalam proses pembentukan koperasi agar berjalan maksimal. Tidak hanya diskusi, namun juga pendampingan agar koperasi dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat dan Bunda Paut Tanjung Jabung Barat, Haja Fadila Sadat, jamu Duta Bertutur tahun 2024 dan Duta Bertutur serta finalis Duta Bertutur tahun 2025. Jamuan ini merupakan penghargaan dalam mendukung dan menggali kreativitas anak yang gemar membaca.
Ramah tamah Bapak Ibu. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat bersama Bunda PAUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Fajah Hadilah Sadat menjamu juara duta dan finalis bertutur Tanjung Jabung Barat tahun 2025. Dalam jamuan makan malam ini juga menghadirkan duta bertutur tahun 2024 Ahmad Bayu Swarnadwipa yang mewakili Provinsi Jambi sebagai finalis lomba bertutur tingkat nasional tahun 2024 lalu. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan lomba bertutur harus terus didorong karena ini sebagai bagian dari upaya mengajak anak-anak gemar membaca sejak dini. Membaca menjadi pintu utama membuka jendela dunia karena ilmu pengetahuan dan wawasan anak-anak akan terbuka lebih luas. Pada jamuan makan malam ini dilakukan pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah bingkisan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah serta hadiah tambahan dari Bunda PAUD Tanjung Jabung Barat Hajah Fadilah Sadat. Untuk duta bertutur tahun 2025 diraih oleh Halimah, siswi dari Sekolah Dasar Negeri 03 Tanjung Jabung Barat dan berhak mewakili Tanjung Jabung Barat untuk tingkat Provinsi Jambi. Bupati sengaja mengundang anak-anak kita untuk hadir di rumah Bupati sebagai bentuk apresiasi ya. Nah ini anak-anak kita sudah ada wadah mereka untuk mengeluarkan ya, potensi-potensi mereka lewat lomba bertutur. Nah mudah-mudahan ini terus kita upayakan dalam rangka untuk memikat anak-anak kita ke depannya sehingga menjadi anak-anak yang betul-betul punya wawasan kedaerahan, anak-anak yang cinta tanah air. Pemerintah akan terus mendukung kegiatannya berbasis edukasi dalam membingkai anak-anak berwawasan kedaerahan, memiliki ilmu pengetahuan dan cinta tanah air. Ketika anak-anak sibuk dengan digitalisasi, kegiatan ajang bertutur dapat menjadi wadah untuk mengeluarkan potensi dan melahirkan prestasi sehingga memiliki karakter, kepribadian dan hormat pada orang tua. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tebo menggelar rapat audiensi pemaparan informasi teknis mesin pengolah sampah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam penanganan sampah sehingga bernilai ekonomis. Didampingi Wakil Bupati Nazar Effendi, Bupati Tebo Agus Rubianto menghadiri rapat audiensi pemaparan informasi teknis mesin pengolah sampah. Agus Rubianto mengatakan, audiensi ini menjadi forum strategis untuk memperkenalkan solusi teknologi pengelolaan sampah berbasis inovasi, sekaligus membangun sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku teknis di lapangan. Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Agus Rubianto berkomitmen untuk mendukung sarana dan prasarana pengelolaan sampah melalui pengawasan, evaluasi, dan inovasi yang berkelanjutan. Dan di 0416 Bunga Tebu, Bapak Teddy Bungki alhamdulillah bisa membawa tentunya sebagai inspirasi bagi kami di daerah untuk bagaimana mengatasi sampah ini. Selama ini itu terjadi di Kabupaten Tebo, bisa untuk sampah ini bisa teratasi dan kita harapkan di Tebo ini bisa zero waste di Kabupaten Tebo. Kegiatan yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Tebo ini menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dalam pemaparannya, para narasumber menyampaikan presentasi teknis mengenai mesin pengolah sampah, MOTA, inovatif yang diharapkan dapat menjadi alternatif pengelolaan sampah. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, Bupati Tebo Agus Rubianto kembali memperpanjang jabatan penjabat Sekda Kabupaten Tebo untuk 3 bulan ke depan. Perpanjangan masa jabatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja, profesionalisme, dan komitmen dalam menjalankan tugas-tugas strategis birokrasi. Bertempat di Rumah Jabatan Bupati Tebo, Bupati Agus Rubianto kembali memperpanjang masa jabatan penjabat Sekda Tebo Cindy. Cindy masih diamanahkan untuk memangku jabatan sebagai penjabat Sekda Tebo untuk 3 bulan ke depan.
Agus Rubianto mengatakan, perpanjangan masa jabatan penjabat Sekda ini dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja, profesionalisme, dan komitmen dalam menjalankan tugas-tugas strategis pemerintahan. Jabatan Sekda tidak hanya bersifat administratif, namun juga strategis dalam mendorong pelayanan publik yang efektif dan koordinasi lintas sektor. Harapannya bekerjalah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan tentu untuk melayani masyarakat, mempermudah birokrasi, mempermudah pelayanan pada masyarakat, dan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat di Kulon Tebo ini secara lebih baik lagi. Agus Rubianto berharap penjabat Sekda Tebo dapat menjalankan amanah sebagai pelayan publik dengan mengutamakan pelayanan prima. Perpanjangan masa jabatan Sekda ini turut dihadiri Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi, Forkopimda dan Kepala OPD di lingkup Pemkab Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Disduk Capil Kabupaten Kerinci kekurangan alat perekaman dan percetakan KTP. Terima kasih Anda masih di Jambi hari ini. Saudara, setelah nekat membobol 15 unit ruko di kawasan Pasar Kota Jambi, seorang residivis kasus pencurian kembali diringkus unit Reskrim Polsek Pasar Kota Jambi. Pelaku nekat mencuri hanya untuk bermain judi online. Beginilah detik-detik aksi pembobolan sejumlah ruko di kawasan Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi yang terekam video CCTV milik korban. Melalui rekaman CCTV tersebut, terlihat pelaku dengan leluasa menggasak sejumlah uang hingga barang milik korban. Tidak membutuhkan waktu lama. Dari rekaman tersebut, pelaku akhirnya berhasil diringkus di rumah kediamannya oleh unit Reskrim Polsek Pasar Kota Jambi. Dari pengakuan pelaku, aksi pencurian ini telah dilakukan sebanyak 15 kali di lokasi berbeda. Aksi nekat itu dilakukan hanya untuk bermain judi online. Sementara itu, pelaku juga merupakan seorang residivis yang telah keluar penjara dengan kasus yang sama. Untuk pelaku atas nama Karel Reza Saputra, umur 27 tahun, untuk tinggalnya di Pelayangan ya, di Kecamatan Pelayangan, seberang Kota Jambi. Untuk TKP, hasil perkembangan kita ada kurang lebih 15 TKP. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan dengan pasal 363 dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci mengalami kesulitan melayani masyarakat yang ingin merekam dan mencetak KTP elektronik. Jumlah peralatan yang terbatas menyebabkan pelayanan menumpuk dan sering menimbulkan antrean. Layanan perekaman dan pencetakan KTP elektronik di Kabupaten Kerinci sedikit mengalami gangguan akibat terbatasnya sarana dan prasarana. Saat ini, Dukcapil Kerinci hanya memiliki 3 unit alat perekaman yang ditempatkan di kantor utama Dukcapil, UPTD Danau Kerinci, dan Kayu Aro Barat. Untuk pencetakan, Dukcapil hanya mengoperasikan 1 dari 2 unit mesin, dikarenakan 1 mesin cetak mengalami kerusakan dan belum diperbaiki. Kondisi ini berdampak langsung kepada masyarakat. Warga harus menunggu berhari-hari untuk dilayani, bahkan sebagian harus kembali datang di hari berikutnya. Selain itu, sejumlah warga yang sudah melakukan perekaman juga belum menerima KTP mereka dikarenakan antrian cetak yang panjang. Kita membutuhkan sekarang ini 2 alat perekaman. Nah, alat perekaman pertama bisa kita bawa ke desa-desa atau ke daerah-daerah terpencil. Yang kedua, alat sudah direkam, tentu kita memerlukan alat cetaknya. Sekarang kita alat cetak cuma 2, yang bagus cuma 1. Jadi kita butuhkan atau kita masukkan 2 set lagi. Di alat perekamannya 2 set, alat pencetakan KTP-nya 2 set.
Da Friedman berharap pemerintah segera memberikan dukungan agar pelayanan kependudukan di Kerinci dapat kembali normal. Sementara warga diimbau untuk bersabar dan terus memantau jadwal layanan yang ditetapkan oleh Dinas Dukcapil Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, harga pinang kering terus menggelora di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Harga pinang saat ini telah menyentuh Rp25.000 per kilogram. Harga pinang kering di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan signifikan mencapai Rp25.000 per kilogram akibat tingginya permintaan pasar dan minimnya pasokan dari petani. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa bulan terakhir, di mana harga sebelumnya hanya di kisaran Rp20 hingga Rp22.000 per kilogram. Salah seorang petani di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Ondeng mengatakan, kenaikan harga ini mulai terasa sejak awal Ramadan 1446 Hijriah, dan ini telah menjadi angin segar bagi masyarakat, terutama bagi para petani kecil di pedesaan. Kenaikan harga berangsur secara perlahan dari bulan ke bulan. Biji pinang diketahui mengandung senyawa aktif yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti tanin dan alkaloid yang sangat dibutuhkan dalam industri farmasi, kosmetik, hingga bahan kimia. Kini dengan harga yang terus naik, petani kembali optimis untuk menanam dan mengelola lahan mereka. Sekarang berapa? 22, kata orang ini 25. 25. Itu pinang basah atau pinang kering? Pinang kering. Pinang kering. Iya. Jualnya kemana, Bu? Hah? Jualnya? Depan sini. Ada tokenya? Iya. Ada penampunya. Ada penampung. Harga 22 ini naik atau turun, Bu, dari kemarin? Naik. Naik ya? Iya, naik 25. Petani berharap harga pinang terus berada di level saat ini. Jika nantinya ada penurunan tidak jauh dari harga sekarang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Malika Hijrati Dewi. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.